Halo, selamat sore Ibu Syirah dan semua yang mau nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Safitri. Saya mahasiswa BINUS Online Learning jurusan Business Management. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang inovasi untuk memulai bisnis di kala pandemi. Tentunya seperti sekarang ini. Kata inovasi bisnis belakangan ini semakin sering terdengar di radio, televisi, maupun percakapan sehari-hari. Hal tersebut wajar terjadi mengingat saat ini banyak orang yang sedang mencari cara agar bisa survive atau bertahan di tengah pandemi seperti sekarang. Hal yang sangat berpengaruh juga karena seperti yang kalian ketahui bahwa banyak sekali karyawan-karyawan yang sedang dirumahkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Lantas apa sih inovasi bisnis itu? Apa yang perlu dilakukan untuk memulai bisnis? Pada dasarnya, inovasi dalam bisnis memang harus dilakukan untuk mempertahankan sebuah usaha, baik skala kecil, sedang, ataupun level nasional. Ada beberapa contoh inovasi usaha yang terjadi di kala pandemi COVID-19 seperti sekarang. Salah satunya yaitu inovasi bisnis kuliner yang dilakukan oleh penjual mie ayam di Yogyakarta. Karena tidak bisa membuka toko atau keliling lingkungan, beberapa dari penjual mie ayam mencoba membuat kuliner mie ayam instan yang dikemas dan bisa disajikan dengan hanya merebus minyak saja. Karena cukup banyak penggemar, secara mengejutkan, inovasi bisnis kuliner ini sangat laris manis di pasaran, serta mampu membantu menyambung hidup seseorang sebagian besar pedagang yang terkena imbas pandemi seperti ini. Sangat inspiratif bukan? Selain bisnis kuliner, hal yang sangat saya sarankan untuk memulai bisnis, terutama di saat seperti sekarang yang harus menjaga jarak dengan orang lain, yaitu bisnis online. Bisnis online merupakan terobosan baru yang serba canggih yang kini menjadi tren karena memang bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, asal memiliki perangkat untuk terhubung dengan internet. Yang terpenting adalah kamu memilih produk yang bisa dijual dan berbeda dengan yang lain. Seperti contohnya, mainan yang cocok dilakukan saat beraktivitas di rumah, peralatan memasak, atau hal-hal yang berkaitan dengan hobi dan juga hiburan di rumah. Bisnis online mempunyai banyak keuntungan dan manfaat, baik dari segi biaya, waktu, tempat, dan lowongan pekerjaan. Sekarang sudah banyak sekali marketplace online yang tersedia di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, bahkan banyak sekali pebisnis yang memanfaatkan Instagram dan TikTok sebagai media berjualan. Selain online shop juga sebenarnya masih ada bisnis online yang lain yang bisa kalian andalkan, seperti membuat vlogging seputar kegiatan di rumah yang tidak membosankan, tips belajar bahasa, atau membuat blogging dari menu-menu andalan yang bisa dinikmati saat berada di rumah. Peluang usaha saat pandemi lainnya adalah yaitu mungkin kita bisa belajar saham meskipun memang memerlukan modal yang cukup besar. Kemudian opsi lainnya yang bisa kita lakukan yaitu menawarkan jasa atau skill yang kita punya, seperti jasa pembuatan web atau jasa desain grafis hingga mungkin jasa penerjemahan yang bisa dipromosikan secara online. Beberapa dari usaha tersebut tidak membutuhkan modal yang besar dan bisa dikerjakan di rumah saja tanpa harus berpergian kemana-mana. Tetapi, walaupun semuanya dilakukan online, kita harus tetap memperhatikan strategi promosi yang tetap harus kita lakukan untuk memajukan bisnis kita. Yaitu yang pertama yang saya akan memberikan tips untuk promosi. Pertama itu promosi langsung. Yang saya maksudkan di sini ialah promosi dari mulut ke mulut, seperti ke kerabat, saudara, keluarga, ataupun maupun tetangga. Tapi yang penting diingat, saat menjalankan promosi ini jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Dan yang kedua itu promosi via media sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk melakukannya Anda hanya
cukup untuk memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau juga Line. Dan pastikan kalian membuat caption dan foto tentang usaha kita semenarik mungkin sebisa kita untuk menarik pelanggan. Yang selanjutnya yaitu kita bisa memakai jasa endorsement. Mungkin jika kalian sudah memiliki usaha yang cukup maju atau sudah memiliki pangsa pasar, kalian bisa mungkin menggunakan jasa endorsement untuk promosi. Bisa mengajak content creator atau influencer untuk mengenalkan usaha Anda. Dan yang berikutnya itu mengikuti program promosi di marketplace yang ada. Sekarang banyak sekali marketplace yang menawarkan program-program yang cukup menggiurkan untuk pelanggan seperti fitur diskon, flash sale, gratis ongkir, dan lain-lainnya. Jadi kalau saya tarik kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, semua orang bisa memulai bisnis dengan mudah, dimanapun dan kapanpun. Hanya saja yang membedakan ialah yang sungguh-sungguh ingin memulai dan yang hanya sekedar ingin tanpa melakukan usaha apapun. Dan selalu ingat, hasil yang akan kita dapatkan tidak akan pernah mengkhianati semua usaha yang sudah kita keluarkan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Selamat sore.